Oke, kali ini gue ingin menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin kalian juga ingin tahu jawabannya, yaitu kenapa orang kalau lagi bucin dia jadi bego. Nah, oke, kita jawab sama-sama. Sebelum kita membahas secara kompleksnya, secara lebih jelasnya, kita harus tahu dulu latar belakang dari sebuah masalah ini. Fenomena orang bucin atau budak cinta itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat gabungan antara biologi, psikologi, dan sedikit faktor budaya. Kalau diurai, latar belakangnya akan seperti ini. Saat jatuh cinta, tubuh itu akan dibanjirin hormon dopamin atau hormon senang, oksitosin, dan vasopresin, itu hormon ikatan. Hormon-hormon ini bikin kita merasa nyaman, bahagia, dan merasa ngefly gitu kayak orang habis pakai kokain gitu, habis minum kopi, ngerokok, tentu ada dopaminnya tuh yang membuat orang ya bakalannya kecanduan karena otak itu kalau udah kena dopamin tuh efeknya bakalan kecanduan karena dopamin instan gitu ya. Masalahnya, area otak yang mengatur logika dan pertimbangan jangka panjang, yaitu frontal cortex, justru aktivitasnya menurun karena tertutup oleh dopamin-dopamin yang telah membanjiri otak kita. Akibatnya orang jadi gampang nurut, rela berkorban, bahkan membuat hal-hal yang nggak masuk akal. Selain dari itu, ada juga faktor lain yang timbul yaitu halo effect. Nah, apa itu halo effect? Nah, kita masuk ke chapter kedua. Ada yang namanya efek yang disebut dengan halo effect. Nah, kalau udah suka sama seseorang, semua yang dia lakukan akan terlihat bagus. Nah, itu namanya adalah halo effect. Nah, ditambah ada confirmation bias. Nah, otak akan cenderung mencari bukti-bukti yang mendukung perasaan kita dan mengabaikan tanda-tanda merah atau red flag yang ada di pasangan kita. Jadi, walau jelas-jelas dia sudah buat kita sakit hati, yang diingat ya malah momen-momen manisnya aja gitu. Semua red flag-nya jadi nggak kelihatan lagi. Ketutupan sama dopamin-dopamin yang luber itu. Di faktor eksternal juga yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor budaya dan cerita romantis yang menjamur di masyarakat. Kenapa bisa mempengaruhi kebucinan seseorang? Kita masuk ke chapter ketiga. Dari kecil kita sering dicekokin oleh film-film atau lagu-lagu dan drama-drama yang menormalisasi pengorbanan cinta sebagai hal yang indah. Banyak orang jadi percaya kalau cinta sejati itu harus rela melakukan apapun. Semua itu biasanya menggambarkan cinta ya sebagai misalnya segalanya. Kalau segalanya itu tanpa cinta hidup hampa. Nah, itu cinta itu sebagai segalanya. Adapun ada juga yang menggambarkan cinta sebagai pengorbanan. Bukti cinta adalah sejati gitu. Bukti cinta sejati yaitu pengorbanan. Dan juga ya toksik pun bisa jadi manis gitu. Contohnya kayak cemburu berlebihan dianggap tanda sayang atau bertahan walaupun disakiti disebut setia gitu kan. Aneh gitu kan, toksik itu hubungan. Akibatnya banyak orang menganggap tindakan bucin itu normal dan bahkan romantis. Narasi ada juga narasi kayak gini. Cinta itu harus rela berkorban. Lagu-lagu cinta yang sering menekankan rela mati demi kamu. Waduh, bahasanya romantis banget gitu. Meski sakit tetap ku bertahan. Gila sih itu lagu. Tapi itu bakalan menggerogoti otak kita dan mengafirmasi bahwasanya semua hal-hal yang ada di lagu-lagu itu atau yang film-film itu menjadi oh ya rumlah, oh ya wajar gitu. Bahwa ya cinta emang seperti itu gitu. Yang membuat alam bawah sadar kita akan mengartikan bahwa menderita demi cinta itu mulia. Nah, itu kesalahan besar itu. Jadi ketika orang bucin, dia merasa tindakannya sah-sah aja gitu. Karena ya budaya populer yang ada di masyarakat itu menormalisasi penderitaan di dalam sebuah percintaan. Oke, dari situ kita sudah tahu nih, hal yang membuat kita jadi bego dan logika kita seketika nge-freeze atau mati. Tapi ketika logika kita sudah balik lagi, ada benteng besar lagi nih yang menghalangi kita keluar dari perangkap dopamin cinta ini, yaitu satu, faktor takut kehilangan dan butuh validasi. Nah, ini faktor yang sangat-sangat membentengi kita untuk keluar atau ya setidaknya kita berpikir logis gitu dari menghadapi fenomena bucin ini. Kenapa bisa begitu? Kita masuk ke chapter keempat. Kenapa bisa jadi bucin? Satu, penyebabnya takut kehilangan. Nah, ini faktor takut kehilangan ini sangat-sangat faktor yang sangat esensial ya dalam hal ini ya. Otak kita punya sistem yang sangat sensitif terhadap ancaman ditinggalkan. Jadi kita jadi takut ditinggalkan oleh pasangan. Kalau pasangan terlihat jauh, sedikit aja, alarm di otak kita akan berbunyi. Jangan sampai dia pergi gitu, kayak gitu.
gawat-gawat ini udah fase-fase yang sangat bahaya nih, dia akan jauh dari kita. Nah, itu alarm otak kita akan berbunyi tuh, kan memberitahu kita bahwasanya oh ya kita takut kehilangan gitu. Akibatnya kita jadi nurut, berkorban berlebihan, bahkan rela melakukan hal yang nggak masuk akal hanya demi memastikan pasangan kita tetap stay sama kita gitu. Pertama. Faktor yang kedua, validasi atau pengakuan. Nah, ini nih, faktor validasi nih. Ada sebagian orang yang ngerasa berharga hanya kalau dicintai. Kalau pasangan kasih perhatian, maka dia akan merasa dirinya itu bernilai. Tapi kalau pasangannya cuek, merasa ya dirinya nggak dihargai gitu. Jadi validasi gitu. Pasangan itu sebagai validasi. Jatuh cinta itu memang bikin orang kelihatan bego. Bukan karena mereka benar-benar bodoh, tapi ya karena hormon bahagia itu bikin logika itu jadi ngelek gitu. Yang kedua, bias psikologi bikin kita cuma lihat sisi indah pasangannya aja gitu. Menutup mata dari kekurangan-kekurangan pasangan kita. Yang ketiga, budaya romantisasi cinta mengajarkan kalau pengorbanan itu wajar. Yang keempat, takut kehilangan dan butuh validasi. Bikin orang rela nurut demi tetap dicintai. Jadi, bego saat jatuh cinta itu lebih karena otak, hati, dan budaya saling kerja sama. Bikin kita jadi makhluk yang paling nurut masalah cinta. Kalau lu sampai bego karena cinta, berarti lu bener-bener jatuh cinta sama dia. Oke, sekian ya cerita storytelling yang mungkin gue bisa sampaikan. Mungkin storytelling gue masih sangat buruk, mungkin masih kelihatan ya nggak natural atau semacamnya. Tapi ya ini kan langkah awal ya dari hal gue untuk berkembang dalam storytelling. Semoga dari video ini dapat memberikan nilai-nilai yang baik untuk kalian, bisa diambil nilai positifnya dalam hal orang jatuh cinta, kenapa dia bisa menjadi bego ketika jatuh cinta.